Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Ad'iyati wal Azkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada bab Adhkar al-khuruj ila salati wa dukhuli al-masjidi wal khuruji minhu. Zikir-zikir keluar, pergi ke masjid, dan masuk serta keluar dari masjid. Lagi babnya tentang zikir, pergi ke masjid, masuk dan keluar dari masjid. Sabata fi sahih Muslimin min hadisi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu kharaja ila salati wa huwa yaqul. Telah sahih dalam sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu ketika keluar ke masjid yang menuju salat, beliau berkata, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nuran. Dan di dalam lisanku cahaya. Wa ja'al fi sam'i nuran. Dan ya Allah, jadikanlah dalam pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nuran. Dan jadikan dalam penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nuran. Dan jadikanlah cahaya dari belakangku. Wa min amami nuran. Dan cahaya di depanku. Waj'al min fauqi nuran. Dan jadikanlah di atasku cahaya. Wa min tahti nuran. Dan di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat-riwayatnya sebetulnya banyak. Ya, ada tambahan-tambahannya. Cuma ini yang mungkin lebih ringkas. Ya, anak ulangi lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fauqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
Ya, kalau masih belum hafal nanti lihat dalam buku-buku zikir dan doa yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan Syekh Abdul Razak sendiri punya kutip kecil meringkas dari doa-doa yang sudah dicantumkan dalam kitab ini. Ya, intinya sekali lagi nanti dilihat kembali kepada buku-buku kumpulan zikir dan doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan diantaranya yang pernah ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa hadzal hadis yadullu ala masyru'iyati qauli hada du'a inda tawajjuh ilal masjid. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca doa ini ketika pergi ke masjid. Ya, alhamdulillah kita tiap hari insya Allah memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan ini keutamaannya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, man ghoda awraha ilal masjidi a'adallahu lahu nuzulan kullama ghoda awraha. A'adallahu tahu nuzulan fil jannah kullama ghoda awraha. Kata Rasul, barang siapa yang pagi atau petang hari pergi ke masjid, Allah sediakan baginya tempat tinggal ataupun hidangan di surga ketika pagi dan petang hari. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Kemudian kata beliau, wa kullu su'alun lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam doa tadi atau dalam hadis tadi, semuanya adalah permohonan, permintaan hamba kepada Allah. Dan yang paling penting yang pernah kita sampaikan di sini, semua zikir doa yang Rasul ajarkan. Demikian pula dalam Al-Quran, doa yang Allah ajarkan semuanya hanya menyeru berdoa hanya kepada Allah. Semuanya hanya bermunajat kepada Allah. Rabbana dzolamna rabbana atina. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Gak ada ajaran doa minta kepada Rasulullah SAW, minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran Islam, hanya menyeru manusia berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi, bukan kepada para wali. Kemudian bi an yaj'al an-nur fi kulli dzarrati adz-dzahira wal batinah. Yang intinya memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya cahaya dalam setiap langkahnya, dalam dohir dan batinnya. Kita sendiri tahu bagaimana kalau hidup itu gelap. Kalau kita sering mendengar istilah orang kalau sudah mata gelap berbuat apa? Yang luar biasa jahatnya, yang luar biasa ngawurnya. Maka seorang muslim selalu minta kepada Allah cahaya, terutama tadi ketika dia pergi ke masjid. Wa an yaj'alahu muhitan bihi fi jami jihatihi. Dan dia memohon kepada Allah agar cahaya itu meliputi dirinya dari segala arah. Wa an yaj'al dzatahu wa jumlatahu nuran. Dan dia memohon kepada Allah agar dirinya dan semua anggota tubuhnya itu bercahaya. Wa hadza munasibun ghayatal munasabah ma'a thabata fi sahih Muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam qala was-salatu nurun. Dan doa pergi ke masjid ini bisa dikatakan cocok dengan apa yang dalam Sahih Muslim dari sabda Rasul, salat adalah cahaya. Seperti yang kita mungkin juga ingat firman Allah, inna shalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena semua dirinya bercahaya,
diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalatu nurun lil mu'min fi dunya wa fi qabrihi wa fil akhirah. Salat merupakan cahaya bagi orang mukmin di kehidupan dunia. Insya Allah yang salat tentunya dengan ikhlas, dengan ittiba kepada sunnah Rasul, yang dia betul-betul menjiwai salatnya, maka insya Allah salat itu akan menjadi cahaya tadi, mencegahnya dari segala perbuatan jelek dan selalu mengarahkannya kepada kebaikan. Dan salat merupakan cahaya ketika di kuburnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Dan juga cahaya di akhirat. Kalau kita ingat pembahasan iman kepada hari akhir, di antaranya setiap manusia akan melewati as-sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali akan melewati jembatan yang dikatakan oleh ulama salaf lebih tajam dari pedang, yang lebih tipis dari rambut, dan tentunya dalam keadaan gelap gulita. Manusia melewati sesuai dengan amal perbuatannya, dan mereka akan melewati jembatan tersebut di antaranya dengan cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Semuanya sesuai dengan amal perbuatan mereka tersebut, di antaranya as-shalah. Wa fi hadisin akhar qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Rasul SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka baginya cahaya dan petunjuk serta keselamatan di hari kiamat. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Ini keutamaan as-salah, ya, tidak diragukan lagi bagaimana kedudukan dan keutamaan salat dalam Islam. Amal yang paling tinggi kedudukannya setelah dua kalimat asy-syahadah. Apalagi tadi, terutama bagi kaum laki-laki, jika dikerjakan di masjid, keutamaannya luar biasa. Kata Rasul juga, ala adullukum ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amalan yang bisa mengangkat derajat dan menggugurkan dosa? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya wa Rasulullah. Kata Rasul, di antaranya kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Dan tadi disunahkan membaca zikir tadi. Ini keutamaan di atas keutamaan. Kemudian kata beliau, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Dan barang siapa, kata Rasul, yang tidak mau menjaga salatnya, maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk maupun keselamatan di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Apalagi Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Maka setiap muslim muslimah wajib menjaga salat yang 5 waktu tersebut. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Fakana fi ghayatil munasabah wa tamamil husni wal muslim muttajun al masjid li adai hadis salah ala tiyanuril mu'min an yas'al an yu'zim hadzahu minan nur fi jismi kullihi wa an yaj'alu muhitan bihi min jami' jawanibihi. Termasuk yang sangat cocok ketika dia pergi ke masjid untuk salat, memohon kepada Allah kesempurnaan cahaya. Salat itu sendiri sudah cahaya. Ketika dia pergi ke masjid untuk salat, dia memohon kepada Allah agar cahayanya itu betul-betul disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata beliau, innal muslim yustahab lahu idza dakhala masjid an yaqul bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Jadi ini adab pergi ke masjid dan masuk setelah keluar dari masjid. Ada di sini disebutkan ya 4 doanya. Doa pergi ke masjid tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran ila akhirih. Kemudian ketika masuk masjid membaca ya zikir bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya, kemudian yang ketiga membaca a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanin qadim minasyaitonir rajim. Dan ketika keluar membaca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma simni minasyaitonir rajim. Meskipun kata Syekh nanti kalau mau yang ringkas ya, kalau nggak hafal semuanya seperti yang banyak ditulis di masjid sekarang, Allahumma ftahli abwaba rahmati ketika masuk, ketika keluar membaca Allahumma as'aluka min fadlik. Jadi ini boleh dua-duanya. Mau yang panjang, mau yang pendek, silahkan. Yang penting itu memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau yang dicantumkan dalam hadis yang sahih. Kemudian kata Syekh, wa qad dalla ala dzalik majmu' ahadits. Adapun dalil-dalil tentang doa masuk dan keluar masjid itu banyak riwayatnya. Yang tadi beliau sampaikan itu kesimpulannya ketika digabung menjadi tadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya, sekali lagi ini gabungan dari beberapa riwayat ditambahkan tadi dengan doa a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultani qadim minasyaitani ar-rajim. Ya, sekali lagi ini dalilnya beberapa riwayat kita baca, riwayat-riwayatnya agar kita lebih mantap dalam mengamalkan sunnah Rasul ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasul sallallahu idza dakhala al-masjid qala bismillah Allahumma shalli ala Muhammad wa idza kharaja qala bismillah Allahumma shalli ala Muhammad rawahu Ibnu Sunni fi amal yaum wal lailah. Kata Anas bin Malik, Rasul sallallahu dahulu kalau masuk masjid beliau berkata bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Ini satu riwayat. Kalau keluar beliau membaca bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sekali lagi riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu beliau bersabda, idza dakhala adukumul masjid falyusallim ala nabi wal yakul Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam ya Allahumma shalli ala Muhammad ya, atau tadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Enggak ada ya Rasulullah berikan aku rezeki ya Rasulullah, tolonglah aku, enggak ada ya. Doa zikir yang diajarkan oleh Nabi oleh Allah, tidak ada memohon kepada Nabi. Kalau bersolawat iya ya, sekali lagi ini ajaran al-Islam, berdoa hanya kepada Allah bukan kepada Nabi. Namun cukup bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi. Falyusallim ala Nabi. Kemudian waliyakul, dan kata Rasul hendaklah dia berkata, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja falyusallim ala Nabi. Kalau dia keluar mengucapkan salam kepada Nabi, waliyakul, dan berkata lagi, Allahumma simni minasyaitan. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari asyaitan. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Wa jafi ba'di al-fadhihi. Allahumma ba'idni minasyaitan. Dalam redaksi yang lain,
Rasul mengajarkan doa Allahumma ba'idni minasyaiton. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari asyaiton. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, wa an Abi Humaid au an Abi Usaid radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu dari Abi Usaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasul sallallahu bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid falyakul Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia berkata Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Jadi redaksinya banyak, ya, silakan ambil yang kita mampui. Ya, sekali lagi fattaqullaha mastata'tum, enggak harus yang panjang lebar tadi, boleh yang ringkas. Ya, di antaranya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyakul, apabila dia keluar masjid, dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari karuniamu. Hadis riwayat Muslim. Riwayat yang berikutnya, wa an Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu annahu kana idza dakhala masjid qala. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu annahu kana idza dakhala masjid qala. Kata Abdullah bin Amr bin As, apabila Nabi masuk masjid, beliau berkata, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihi al-qadim minasyaitani ar-rajim. Kata Nabi, aku berlindung kepada Allah. Ya, Nabi saja berlindung kepada Allah, maka tidak boleh berlindung kepada Nabi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dan dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang terdahulu dari syaitan, ya, yang terkutuk. Fa idza qala dzalika qala syaitan hufidha minni sa'iral yaum. Kalau orang itu membaca zikir ini ketika masuk masjid, maka setan akan berkata, orang itu dijaga dariku selama seharian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian kata Syekh, wa hadza majmu' ma warada mimma yustahabbu lil muslim an yaqula inda dukhulil masjid wa innal khuruji minhu. Inilah kumpulan hadis-hadis Rasul yang menunjukkan disunnahkannya. Sekali lagi, ini hukumnya mustahab, sunnah, tidak wajib. Ya, namun sekali lagi, ini keutamaannya dan juga pahalanya luar biasa tadi. Hadis ini sekali lagi dengan berbagai redaksinya menunjukkan disunnahkannya bagi seorang muslim untuk mengucapkan dzikir tersebut ketika masuk dan keluar masjid. Wa intala alai dzalik iktasara ala ma fi sahih Muslim. Kalau terlalu panjang membaca zikir yang tadi dikumpulkan dari berbagai riwayat tadi, maka kata beliau cukup, ya, dengan yang dicantumkan dalam Sahih Muslim tadi. Wa huwa an yaqul inda dukhul, yaitu cukup mengucapkan doa ketika masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa indal khuruj Allahumma inni as'aluka min fadlik. Insyaallah semuanya hafal kan? Coba dites. Semuanya serempak, coba dibaca. Mau masuk masjid, keluar masjid. Baik, jazakumullah khair. Ini sekedar untuk 6. Ya, tombong ngantuk saja. Ya, tadi ya, yang paling penting prakteknya. Ya, sekali lagi doa ya, atau zikir yang sangat ringkas, namun sekali lagi insya Allah keutamaan dan faedah manfaatnya sangat banyak bagi kita. Kemudian sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari awal, zikir tidak cukup diucapkan dengan lisan, namun selayaknya dipahami oleh hati, dijiwai. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'al qalbu al-lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat
yang diucapkan oleh lisan dan dipahami oleh hati. Wa kana minal ad'iyatin nabawiyah, dan zikir-zikir tersebut itu bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ngarang sendiri, dan tentunya hadisnya apa? Sahih. Ya, ini sekedar wadzakir, berilah peringatan, karena kalau mau masuk bulan Rajab sering beredar di WhatsApp atau di media sosial doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Rajab bagi kami dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kata para ulama, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan khusus bulan Rajab, tentang puasa khusus bulan Rajab. Tidak ada keutamaan khusus sholat malam bulan Rajab. Demikian pula doa tadi, tidak ada yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, tidak boleh mengarang hadis atau ajaran-ajaran khusus, terutama tadi di bulan Rajab. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i, beliau berkata, lam yarid fi fadli Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wa fi qiyami lailatin makhsusatin hadisun sahihun yaslul hujjah. Kata Al-Hafidh ahli hadis umat Islam, bahwasanya tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan khusus bulan Rajab, tentang keutamaan puasa khusus bulan Rajab, demikian pula salat malam khusus di bulan Rajab. Tidak ada hadis yang sahih yang layak dijadikan hujjah. Tapi jangan salah paham. Masa nggak boleh ibadah, Ustaz? Boleh, silakan. Salat tahajud, salat duha, puasa Senin Kamis, silakan. Namun nggak ada namanya salat raghaib. Awal malam Jumat pertama di bulan Rajab, ada namanya, kata mereka, salat raghaib. Tidak ada hadis yang sahih. Bahkan kata Imam Nawawi dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang salat raghaib, bid'atun qabihatun mungkarah. Itu bid'ah yang jelek, yang mungkar, asyadal ingkar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, kumpulan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalik ahadits salatir raghaib kulluha kadibun wa mukhtalaqun ala Rasul. Semua hadis-hadis salat raghaib, salat raghaib, salat di awal malam Jumat, di awal bulan Rajab, semua hadisnya kata Ibnu Qayyim dusta, dikarang-karang atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup yang sahih saja, cukup yang sudah ada tuntunannya saja dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya betul, bulan Rajab bulan Al-Haram, namun sekali lagi tadi tidak ada ritual-ritual khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah yang bernama Ibnu Dihyah, dalam kitabnya ada Ummah Wajab fi bayani wad'il wadda'ina fi Rajab. Judulnya saja jelas, melaksanakan kewajiban untuk menjelaskan kepalsuan hadis-hadis yang dikarang oleh komunitas pemalsu hadis, oleh Imam Ibnu Dihyah yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Kata beliau, fi hadas syahr ahadits katsira min riwayati jama'an minal wadda'in. Dalam bulan Rajab banyak hadis-hadis yang dikarang-karang oleh komunitas pemalsu hadis. Bahkan kata beliau ribuan hadis. Di antaranya hadis yang berbunyi Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata mereka, menurut mereka kata Nabi, dan Ramadan bulan umat. Ini palsu hadisnya. Demikian pula hadis yang mengatakan inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di surga ada sungai yang namanya Rajab. Itu sekali lagi kata
Imam Ibn Dihya hadisnya tidak ada yang sahih. Maka hati-hati yang menyebarkan hadis-hadis yang tidak sahih tersebut, karena Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Intinya, ketika kita masuk masjid tadi, keluar masjid tadi, selayaknya kita pahami juga apa yang kita ucapkan dari zikir Rasulullah SAW tersebut. Kata beliau, ini kita ringkas, kata-kata Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ini kata beliau, faqila la'ala dalik li'anna dakhil talibun lil akhirah. Kenapa doanya kok berbeda ketika masuk keluar masjid? Ketika masuk membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Karena secara umum orang yang masuk masjid itu fokusnya akhirat. Memohon apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan apa? Rahmat Allah. Ini pasnya demikian. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Karena orang yang masuk masjid secara umum, yaitu fokusnya akhirat. Fokusnya meraih surga Allah. Dan surga Allah tidak bisa diraih kecuali dengan rahmat Allah. Maka dia memohon rahmat Allah. Wa rahma akhassu matlubin lahu wal kharid talibun lil ma'asyi fid dunya. Adapun ketika keluar masjid, kenapa kok membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik? Karena secara umum setelah keluar masjid cari urusan apa? Urusan dunia. Seperti antum, mungkin sebagian antum ketika selesai kajian nanti keluar masjid, di antaranya apa? Pergi ke rumah, kemudian pergi ke kantor atau ke pasar untuk apa? Cari nafkah. Maka cocok dengan kata-kata, ya Allah aku mohon kepadamu dari karuniamu. Di antara karunianya Allah, rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang Allah isyaratkan dalam ayat surat Al-Jumu'ah. Fa'idha kudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Apabila telah selesai salat Jumat, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah dari apa? Karunia Allah. Yang dimaksud adalah apa? Mata pencaharian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya? Ya, sekali lagi, semuanya sesuai dengan sikonnya. Nah, wakila li anna man dakhala al masjid fa innahu yanshagil bima yuqarribu ilallah wa naili thawabi wa jannatihi fanasaba dzikru rahmah. Ada pula, ini sekedar penjelasan lebih lanjut, karena orang yang masuk masjid maka dia terfokuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharap pahala Allah dan mengharap surga Allah, maka cocok dengan doa memohon rahmat Allah. Wa idza kharaja minal masjid intashara fil ardi ibtigha fadlillah lirizqihi thayyib wal halal. Apabila dia keluar masjid, dia berpencar di atas muka bumi, dia mengharapkan karunia dari Allah, mengharapkan rezeki yang halal yang baik. Fanasaba dzikrul fadl wallahu alam. Sekali lagi ini yang disampaikan oleh para al ulama. Kemudian adapun kalau mau ditambah lagi tadi, Allahumma ba'idni minasyaitan, ya Allah jauhkanlah aku dari asyaitan, atau ta'awud tadi, a'udzubillahi al-azim wa biwajil karim wa sultani qadim minasyaitonir rajim. Kok ada ta'awud, minta pelindungan kepada Allah. Apa makna zikir tersebut? Ketika masuk masjid, kata beliau, wa qad dalatin nusus al-mutaqaddimah ala ahamiyati ta'awud billahi minasyaitonir rajim wal iltija ila Allah azza wa jalla minhu sawan inda dukhul masjid au indal khuruji minhu. Dari riwayat-riwayat tadi ada zikir atau doa ta'awud,
minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Apa maknanya? Ya, ketika masuk dan keluar masjid membaca ta'awudz tersebut, kata Syekh, wa ma min syakin anna syaitan harisun alal insan ghayatal hirsi inda dukhil masjid liyasuddau an salatihi. Karena namanya setan itu tidak pernah diam kalau melihat orang berbuat baik. Dia antusias untuk menggoda manusia. Ketika masuk masjid, digoda apa? Agar dia tidak konsen, ya, atau mungkin dia tidak ikhlas, ya, atau agar tidak ikhlas dalam apa? Melaksanakan sholatnya. Lalai dari bacaan sholatnya, banyak. Atau mungkin kalau kajian dibuat tidur misalnya. Nah, baik. Wal yafuta alai khairuha. Sekali lagi, setan nggak pernah putus asa menggoda manusia seperti, ya, meskipun sudah masuk masjid digoda agar tidak fokus ibadah, agar yang dipikirkan itu bisnisnya. Ya, sudah masuk masjid masih buka apa? Ya, mall plaza apa? Online dan seterusnya. Ya, sekali lagi naudzubillah min dzalik, masih dipikirkan urusan dunianya, pada sekali lagi masjid untuk fokus akhirat tadi. Maka apa? Sangat pas kalau masuk masjid tetap minta perlindungan kepada Allah dari gangguan asyaiton. Nah, ketika masuk masjid tadi membaca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultani qadim minasyaitoni arrajim. Kemudian wal yuqal hadza wa nasiba minar rahmah alati tunalu biha, atau intinya minimal setan ingin menjadikan manusia itu mendapat sedikit dari rahmat Allah. Wa harisun ghayatal hirsi alal insan inda khuruji minal masjid liyasuqau ila amakinil haram. Dan ketika keluar dari masjid, ya, dia dianjurkan membaca tadi Allahumma simni minasyaitan. Ya Allah, jagalah, lindungilah aku dari setan. Karena kalau sudah keluar masjid, buahnya apa? Godaannya. Langkahnya terkadang apa? Dari tempat yang mulia ke tempat yang paling jelek. Tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, itu doa yang pas untuk dibaca keluar, ya, masjid. Dan kata Nabi, inna syaitan qaidun li ibni Adam bi'atruqihi. Sesungguhnya setan itu senantiasa duduk, ya, bersiap siaga di semua jalan untuk menggoda anak Adam. Di mana saja mereka berada, selalu syaitan, ya, menggoda, mengganggunya. Maka salah satu senjata melawan mereka dengan berzikir, dengan ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib itu secara ringkas zikir, pergi ke masjid, masuk dan keluar dari masjid. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan hadis-hadis ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi khususnya, tafadhalu. Silakan, Pak. Saya pernah membaca ada dasar atau bahwa sebelum keluar masjid dan membaca surat. Taib. Setahu saya tidak ada, ya, pengkhususan surat Al-Fatihah untuk masuk keluar apa? Masjid. Nah, wallahu taala alam. Jadi ini yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi setiap muslim muslimah, bahwasanya zikir-zikir khusus apapun namanya itu harus betul-betul sesuai dengan hadis yang as-sahih. Nah, sekali lagi, tidak boleh beribadah
atau mengkhususkan bacaan tertentu di waktu tertentu atau keadaan tertentu kecuali dengan dalilnya. Karena sekali lagi Islam sudah sempurna, semuanya sudah komplit, sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW, maka ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasul dalam hadis yang sahih tentunya, dan jangan berbuat bid'ah atau mengarang-arang yang baru karena kalian sudah dicukupi. Dan sering kita katakan yang sudah ada ajarannya saja banyak kaum muslimin yang belum paham, apalagi mengamalkan. Maka ngapain ngarang yang baru? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Kalau mau baca masuk masjid, keluar masjid itu batasannya apakah serambi masjid ataukah halaman masjid ataukah bangunan. Dan kalau misalnya keluar itu Taib. Secara umum zikir-zikir yang tadi disunahkan itu tidak disyaratkan berwudu atau bertoharoh. Yang pertama, zikir masuk keluar rumah juga sama, tidak ada syaratnya harus berwudu. Adapun di tempat mana kita disunahkan membaca zikir tersebut ketika masuk masjid. Kalau di Syekh ada penjelasan, idza dakhalal masjid ay hala dukhulihi al masjid. Wallahu alam, kata beliau, kalau dia sudah seperti kalau masjid ini sudah jelas kan? Nggak mungkin kita pintu gerbang sana. Sudah jelas masjid di sini ketika buka pintu membaca Allah maftahli abwaba rahmati. Demikian pula ketika keluar. Demikian pula ketika mungkin ada gerbang masjid. Ya sudah, ketika masuk ke bangunan masjidnya baru membaca Allah maftahli abwaba rahmati. Ketika sudah masuk ruangan masjidnya. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang apa? Ya. Soalnya di dalam ada perempuan lain yang untuk beribadah tadi, apakah keluar makhluk tadi dibaca oleh ulama? Taib. Kata Asy-Syaikh di sini juga ada pembahasannya. Bagaimanapun dikatakan dia masuk keluar masjid tetap ada sunnahnya. Sekali lagi, apalagi misalnya dia sekarang ini keluar, mungkin ada kebutuhan di rumah, ngambil barang, kemudian dia masuk masjid, tetap disunahkan membaca Allah maftahli abwaba rahmati. Nah, setiap masuk keluar masjid tadi, intinya disunahkan meskipun harus berulang-ulang kali. Gimana, cukup atau lanjut? Ya, silakan. Salam wabarakatuh. Wa iyyakum. Zikir yang paling tingkat yang paling besar. Kemudian yang kedua, apakah zikir itu menyesuaikan hati kita? Kalau ada sedih, ada masalah, atau apa ada gimana kita berada mungkin Taib. Ini ada perincian pembahasannya. Zikir yang paling afdol, kalau zikir yang mutlak, maka diantaranya afdalul zikri la ilaha illallah. Itu secara mutlak. Namun kalau mau dikatakan yang paling afdol dalam keadaan-keadaan tertentu, maka yang ada tuntunnya dari Rasulullah SAW. Meskipun la ilaha illallah yang paling afdol secara mutlak, tapi ketika masuk masjid jangan membaca Paham Pak ya? Nah, seperti Al-Fatihah, surat yang termulia di dalam Al-Quran. Tapi ketika sujud, boleh enggak? Dukatan afdol. Tapi ini secara kaidah mutlak, umum. Tapi ketika kondisi tertentu, cukup yang paling afdol yang Rasul ajarkan. Paham Pak ya? Jadi sekali lagi, tidak bisa dikatakan paling afdol dalam segala keadaan, tidak. Tadi ada perincian keadaannya tadi.
Kemudian yang kedua tadi apa? Menyesuaikan hati kita, suasana kita. Enggak, kalau zikir itu menyesuaikan sunnah Rasul, bukan apa? Hati kita. Ya, masuk masjid, hati kita sedang sakit, sedang susah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak bisa. Ya, sesuai apa? Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya ibadah, itu harus disesuaikan dengan sunnah Rasul, bukan disesuaikan dengan apa? Ya, perasaan ataupun hawa nafsu kita. Na'udzubillah min dzalik. Mana? Cukup atau lanjut? Atau ada lagi pertanyaannya? Siapa yang belum ya? Silakan. Kalau yang mau masuk masjid tadi kan membaca ta'awud. Iya. Jadi kalau ta'awud biasa itu nggak apa-apa. Taib, seperti yang kita sampaikan tadi, kita menyesuaikan dengan yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekali lagi yang harus kita camkan. Apa yang Rasul ajarkan itu yang terbaik. Ya, apalagi sekedar ya merubah sedikit konteksnya. A'udzubillahi al-azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitani ar-rajim. Kalau masuk, kalau keluar lebih pendek lagi. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Nah, itu yang sekali lagi ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.